Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narumi Sari Satonaga dengan NPM B1A020161 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan hukum pidana dalam suatu metode fungsionalnya. Baiklah, di sini ada metode perbandingan hukum pidana. Sebelumnya bakal saya jelasin dulu. Metode perbandingan hukum pidana atau kita sebut dengan comparative law ialah metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari hukum dengan cara membandingkan persamaan dan pemberdayaan. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai cabang ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, dan hukum tata negara. Metode perbandingan hukum dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti penyusunan rancangan undang-undang oleh lembaga legislatif, pembuatan kontrak oleh pengacara dan notaris, lalu menjatuhkan keputusan oleh hakim, pengambilan putusan yang adil oleh pemerintah. Di sini ada beberapa tujuan dari metode perbandingan hukum, yaitu yang pertama menunjukkan perbedaan dan persamaan antara sistem hukum atau bidang hukum yang dipelajari. Yang kedua itu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan persamaan atau perbedaan hukum tersebut. Yang ketiga itu memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem hukum yang digunakan. Yang keempat, merumuskan kecenderungan umum pada perkembangan hukum. Lalu, yang kelima, menemukan asas-asas umum yang didapat dari hasil penyelidikan. Selanjutnya yaitu masuk ke bagian metode perbandingan hukum pidana secara metode fungsional. Di sini metode perbandingan hukum fungsional itu ialah pendekatan yang digunakan dalam perbandingan sistem hukum dari berbagai negara dengan fokus pada fungsi atau tujuan yang ingin dicapai oleh norma hukum. Bukan hanya pada bentuk atau struktur hukum itu sendiri. Dalam metode ini, perhatian utama diberikan pada bagaimana hukum berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti keadilan, ketertiban, atau efisiensi di dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Lalu di sini ada beberapa yang saya kutip menurut para ahli. Metode fungsional menurut para ahli berfokus pada membandingkan sistem hukum pidana dan berbagai negara berdasarkan tujuan atau fungsi yang ingin dicapai, bukan semata-mata pada perbedaan bentuk atau struktur hukum. Beberapa pendekatan dan klasifikasi yang dikembangkan dalam konteks ini yaitu ada Alfred V.C.H. Kessler 1960-an. Kessler mengembangkan teori perbandingan hukum yang lebih mendalam dengan menganalisis bagaimana sistem hukum pidana di berbagai negara, yaitu bertujuan untuk mencapai keadilan sosial, keamanan publik, dan pencegahan kejahatan. Dalam klasifikasinya ini, ia membandingkan dua kategori utama, yaitu sistem retributif atau yang bisa kita sebut dengan yang menekankan pada hukuman sebagai pembalasan terhadap kejahatan. Yang kedua itu sistem preventif atau rehabilitatif yang disebut dengan menekankan pada pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Yang kedua itu ada para ahli dari David Clark yang menyarankan klasifikasi berdasarkan fungsi hukum pidana dalam konteks sosial yang lebih luas, seperti perlindungan terhadap moralitas, ketertiban sosial, dan pemulihan keseimbangan sosial setelah terjadinya kejahatan. Berdasarkan pendekatan ini, ia membandingkan berbagai sistem hukum pidana di negara-negara dengan melihat apakah mereka lebih cenderung kepada satu, yaitu pencegahan dan rehabilitasi, yaitu menekankan
pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Kedua, penalti dan pembalasan, yaitu menekankan hukuman sebagai reaksi terhadap pelanggaran hukum. Yang ketiga itu ada restorasi, menekankan pemulihan atau penyembuhan hubungan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Lalu selanjutnya yaitu dalam metode perbandingan hukum fungsional ada beberapa poin utama, yaitu yang pertama fokus pada fungsi hukum, yang kedua itu perbandingan berdasarkan tujuan, yang ketiga itu penggunaan konsep universal atau yang disebut menyeluruh, yang terakhir atau yang keempat yaitu konsep fleksibel. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu masing-masing poin tersebut. Yang pertama itu fokus pada fungsi hukum. Metode ini memandang hukum sebagai alat untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Misalnya, meskipun dua sistem hukum mungkin memiliki aturan yang berbeda, jika keduanya berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang serupa, maka perbandingan dapat dilakukan berdasarkan fungsinya. Yang kedua itu ada perbandingan berdasarkan tujuan. Yang dimaksud dengan itu yaitu pendekatan menganalisis bagaimana hukum di berbagai negara mencapai tujuan tertentu seperti perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan keadilan sosial, atau penegak kontrakan. Oleh karena itu, meskipun bentuk hukum berbeda, hasil atau efek fungsionalnya bisa sangat mirip. Yang ketiga yaitu penggunaan konsep universal. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan antara sistem hukum yang sangat berbeda, karena fokusnya bukan pada norma hukum yang spesifik, melainkan pada fungsi yang lebih universal yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. Yang keempat, konsep fleksibel, yaitu metode ini lebih fleksibel dan terbuka, karena bisa mengakomodasi perbedaan dalam budaya hukum, tradisi, dan struktur negara yang bersangkutan, asalkan fungsi yang ingin dicapai itu serupa. Selanjutnya, dalam metode fungsional perbandingan hukum pidana, beberapa negara dapat dianggap signifikan karena cara mereka menerapkan fungsi atau tujuan hukum pidana yang berbeda, serta bagaimana mereka berfokus pada pencegahan, penghukuman, rehabilitasi, dan pemulihan. Beberapa negara model berdasarkan fungsional yang mereka adopsi dalam sistem hukum pidana, yaitu di antara lain di sini ada negara Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Kanada. Saya akan menjelaskan ya, beberapa fungsional yang mereka adopsi dalam sistem hukum pidana di antara lain dan berbagai negara. Yang pertama itu ada Jerman. Jerman yaitu fungsi utama sistemnya pidana berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi dengan penekanan pada hak asasi manusia dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Ciri khasnya negara Jerman ini yaitu dikenal dengan sistem hukum pidana yang memiliki dasar filosofi teori tujuan hukuman, lalu yang mencakup pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Hukumannya tidak hanya dilihat sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana untuk reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Lalu di sini pengaruh sistem pidana Jerman yaitu terutama dalam aspek hukum prosedural dan filosofi rehabilitasi menjadi contoh penting dalam hukum pidana Eropa. Yang kedua itu ada Inggris, yaitu fungsi utamanya itu mengandalkan pengendalian kejahatan dan pencegahan. Ciri khasnya yaitu sistem hukum pidana di Inggris cenderung lebih retributif dan berfokus pada penalti atau hukuman sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan.
Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir ada perhatian yang lebih besar pada rehabilitasi pelaku kejahatan. Pengaruhnya itu Inggris menjadi contoh sistem hukum pidana yang mengedepankan efisiensi penegakan hukum dan pengendalian kejahatan yang memengaruhi negara-negara common law lainnya, salah satunya Indonesia. Yang keempat itu Amerika Serikat. Fungsi utamanya itu pengendalian kejahatan, pencegahan, dan penalti, hampir sama dengan negara Inggris. Ciri khasnya itu sistem hukum pidana US ini cenderung lebih keras dengan penekanan pada hukuman yang tegas terhadap pelaku kejahatan, terutama melalui hukuman penjara yang panjang dan sistem 3 kali pelanggaran atau disebut Third Strike Law. Three Strike Law. Beberapa negara bagian juga telah mengembangkan sistem pemasyarakatan yang menggabungkan rehabilitasi dengan hukumannya. Lalu, pengaruh Amerika Serikat ini memiliki sistem hukum pidana yang sangat besar pengaruhnya, terutama di negara-negara dengan sistem hukum berbasis common law dan telah menjadi contoh negara dengan tingkat penahanan yang tinggi. Lalu, ada negara Australia, yaitu fungsi utamanya pencegahan rehabilitasi dan pengendalian kejahatan. Ciri-cirinya yaitu sistem hukum pidananya Australia ini mengadopsi pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum yang tegas dan upaya rehabilitas pelaku kejahatan. Negara ini memiliki sistem yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan penegakan hukum yang efektif. Pengaruhnya, Australia ini menjadi contoh negara dalam sistem hukum pidana yang mengintegrasikan rehabilitasi dan pencegahan, serta menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Lalu, ada terakhir yang Kanada. Fungsi utamanya itu pencegahan rehabilitasi dan keadilan restoratif. Ciri khas negara Kanada ini memiliki sistem yang mendorong penggunaan keadilan restoratif dan penekanan pada rehabilitasi. Hukum pidana Kanada ini juga memberikan perhatian pada hak asasi manusia dan prinsip bahwa hukuman haruslah bertujuan untuk memperbaiki pelaku dan mencegah kejahatan lebih lanjut. Pengaruhnya yaitu menjadi contoh penting dalam hal pendekatan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dari berbagai negara yang sudah saya jelaskan seperti Jerman sampai ke Kanada, negara-negara tersebut, jika kita bandingkan dengan negara Indonesia, negara Indonesia itu sendirinya sistem hukum pidana Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum Eropa kontinental atau civil law system, terutama hukum Belanda mengingat sejarah kolonialnya. Hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita sebut sering KUHP yang mengutamakan kepastian hukum dan prosedur yang ketat dalam penegakan hukum pidana. Negara lain misalnya tadi, contohnya Amerika Serikat, negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau disebut common law system, seperti Amerika Serikat ini memiliki pendekatan yang berbeda di mana presiden hukum atau keputusan pengadilan sebelumnya memainkan peran penting dalam pembentukan hukum pidana. Selain itu, sistem pidana di negara-negara ini lebih menekankan pada perlindungan hak individu dan kebebasan, terutama dalam hal peradilan. Jadi, dapat kita garis bawahi seperti negara Jerman, Belanda, Australia, Inggris, Kanada, yaitu negara yang signifikan dalam studi perbandingan hukum pidana ini. Berdasarkan metode fungsionalnya, masing-masing negara memiliki
pendekatan yang berbeda dalam hal tujuan hukum pidana, baik itu untuk pencegahan, rehabilitasi, pengendalian kejahatan, maupun pemulihan hubungan sosial. Dengan memperbandingkan sistem-sistem ini, para ahli hukum dapat memahami bagaimana hukum pidana berfungsi di berbagai konteks sosial budaya dan politik, serta bagaimana negara-negara ini berusaha mengatasi kejahatan melalui berbagai pendekatan yang sesuai dengan tujuan mereka. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Jika ada kata-kata dan salah kata yang kurang pantas didengar, saya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.